Dasar filsafat. Pendahuluan. Filsafat Kristen merupakan cabang filsafat yang menggabungkan pendekatan rasional dan spekulatif dari filsafat dengan prinsip-prinsip iman Kristiani. Ia tidak sekadar berusaha menjelaskan keberadaan, pengetahuan, dan moralitas manusia, tetapi juga menempatkan Kristus sebagai pusat kebenaran dan realitas tertinggi. Pengertian dan ruang lingkup filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang terdiri dari kata philo yang berarti mencintai dan kata sophia yang berarti bijaksana. Dengan demikian, kata filosofi berarti cinta kebijaksanaan. Ruang lingkup filsafat. Yang pertama adalah Tuhan, yang membahas tentang keberadaan, sifat, dan karya Tuhan dalam filsafat Kristen. Tuhan dianggap sebagai pencipta segala sesuatu dan pusat dari realitas. Filsafat Kristen mencoba untuk menjelaskan siapa Tuhan. Yang kedua adalah manusia, menjelaskan asal-usul tujuan hidup dan nilai manusia menurut pandangan Kristen. Filsafat Kristen memandang manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki martabat tinggi, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Yang ketiga, kebenaran dan pengetahuan, meneliti bagaimana manusia mengenal keberadaan, baik melalui akal maupun wahyu dari Tuhan. Filsafat Kristen menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang absolut dan berasal dari Tuhan. Yang berikutnya adalah moralitas, mengkaji apa yang benar dan salah berdasarkan kehendak Allah. Moralitas dalam filsafat Kristen berkaitan dengan bagaimana manusia seharusnya hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Apa yang dianggap benar dan salah dalam moralitas Kristen berakar pada ajaran Alkitab dan kehendak Tuhan. Kemudian hubungan antara iman dan akal. Mencari cara bagaimana iman Kristen bisa berjalan bersama dengan pemikiran logis. Salah satu pokok penting dalam filsafat Kristen adalah hubungan antara iman dan akal. Filsafat Kristen mengajarkan bahwa iman kepada Tuhan tidak bertentangan dengan akal sehat. Sebaliknya, akal dapat membantu manusia memahami dan memperdalam iman mereka. Filsafat Kristen berusaha menjawab bagaimana kedua tersebut. Hubungan filsafat dan teologi. Filsafat dan teologi memiliki prinsip-prinsip dasar yang sama, sebab keduanya sama-sama merupakan suatu ilmu. Ada 4 poin yang menghubungkan keduanya. Yang pertama, keduanya sama-sama memiliki subjek yang sama, yaitu manusia, yang adalah pelaku sebagai filsuf dan juga sebagai teolog. Yang kedua adalah filsafat dan teologi membahas objek yang sama, yaitu Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan karyanya. Yang ketiga adalah keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari suatu kebenaran sejati. Yang keempat, keduanya memiliki metode yang sama dalam mengusahakan pencapaian tujuannya, sebab sama-sama sebagai ilmu. Dengan demikian, filsafat dan teologi keduanya merupakan sarana untuk mencari kebenaran yang sejati. Sejarah dan perkembangannya. Sejarah filsafat Kristen dimulai sejak abad pertama ketika para pemikir Kristen awal mulai menggunakan filsafat Yunani untuk menjelaskan dan membela ajaran iman mereka. Pada masa ini, filsuf seperti Agustinus dari Hippo memainkan peran penting dengan menggabungkan pemikiran Plato dan ajaran Kristen, menekankan bahwa iman adalah dasar bagi pemahaman yang benar. Kemudian, di era kontemporer, pemikiran seperti Alvin Plantinga membawa filsafat Kristen di tingkat yang lebih akademik, dengan pendekatan logika modern, khususnya dalam membahas keberadaan Tuhan dan dasar rasional dari iman. Sepanjang sejarah, filsafat Kristen terus berkembang sebagai jembatan antara akal dan iman, menjawab berbagai persoalan zaman dengan tetap berakar pada ajaran Kristus. Kemudian tokoh penting filsafat, Agustinus dari Hippo 354-430 Masehi, menggabungkan ajaran Kristen dengan filsafat Plato, menekankan bahwa iman mendahului pengertian, credo ut intelligam, aku percaya supaya aku mengerti. Yang kedua adalah Thomas Aquinas 1225-1274 Masehi, menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristen, mengembangkan argumen rasional untuk eksistensi Tuhan. Yang ketiga adalah Alvin Plantinga, lahir tahun 1932, filsuf Kristen kontemporer yang terkenal dalam filsafat analitik, membela kepercayaan Kristen sebagai rasional dan logis. Pandangan dunia Kristen dan pandangan dunia lain. Pandangan dunia Kristen berpusat pada keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu,
bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, dan bahwa hidup manusia memiliki tujuan yang kekal, yaitu mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan. Sementara itu, pandangan dunia lain seperti sekularisme, humanisme, atau materialisme seringkali menekankan pada akal, sains, dan pengalaman manusia sebagai sumber kebenaran. Teori terkait yang pertama adalah teori Credo ut Intelligam Agustinus dari Hippo. Teori ini berasal dari Agustinus yang dikenal dengan ungkapan Latin Credo ut Intelligam yang berarti aku percaya supaya aku mengerti. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Fides et Ratio, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mengembangkan teori bahwa iman, fides, dan akal, ratio, adalah dua jalan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan kebenaran. Teori yang berikut adalah teori Warranted Christian Belief, Alvin Plantinga, teori bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah rasional dan dibenarkan. Plantinga menyatakan bahwa iman Kristen adalah bentuk kepercayaan yang sehat, properly basic belief, artinya bisa dipercaya, langsung seperti kita percaya pada keberadaan dunia luar atau orang lain, tanpa harus melalui bukti logis terlebih dahulu. Studi kasus Doa Jumat Pertama, studi kasus fenomena spiritualitas Kristen di Ganjuran menurut Del Canon, karya Yoga Deni Wiratama tahun 2024, yang menunjukkan bagaimana praktik doa rutin umat Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran menjadi ruang pengalaman spiritualitas yang mendalam dan lintas tradisi. Karena juga diikuti oleh umat Protestan, melalui kerangka 6 jalan spiritualitas Del Canon, praktik ini dianalisis sebagai bentuk pencarian makna hidup dan kedekatan dengan yang ilahi yang mencerminkan nilai-nilai filsafat spiritualitas dan eksistensialisme. Studi kasus yang berikutnya adalah kontribusi filsafat pendidikan Kristen terhadap visi dan misi guru pendidikan agama Kristen dalam konteks kurikulum merdeka. Fokusnya adalah bagaimana prinsip-prinsip filsafat Kristen seperti pengakuan keilahian Tuhan, kasih sebagai landasan utama, integrasi antara iman dan pengetahuan, pembentukan karakter Kristen serta dimensi spiritual menjadi fondasi konseptual dalam membentuk arah visi dan misi guru PAK. Studi kasus yang terakhir adalah perspektif filsafat Kristen terhadap integrasi kecerdasan buatan dalam pelayanan gereja. Membahas bagaimana kecerdasan buatan AI digunakan dalam kegiatan gereja seperti eksposisi Alkitab, pengelolaan liturgi, dan pelayanan administrasi, serta mengkaji dampaknya dari 3 aspek filsafat Kristen, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Hasil akhir kami menarik kesimpulan bahwa filsafat Kristen adalah cara berpikir kritis yang menggabungkan akal dan iman untuk memahami kebenaran tentang Tuhan, manusia, dan kehidupan. Filsafat Kristen terus berkembang dan menjadi jembatan antara kepercayaan dan pemikiran rasional dalam menjawab tantangan zaman.